Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya oleh anugerah Tuhan kita Yesus Kristus kita dapat bertemu dalam ibadah online yang mari yang ke-256. Hari ini Sabtu tanggal 13 September 2025. Kami sangat senang bisa beribadah bersama dengan Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan dan segala kebaikan serta kemurahan penyertaannya yang sempurna dalam hidup kita hingga saat ini. Kita berdoa kiranya seluruh acara ibadah online yang mari ke-256 ini berjalan dengan lancar serta memberkati semua hamba-hambanya yang melayani, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari kita mulai ibadah online yang mari yang ke-256 ini dan memohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama masuk dalam ibadah online yang mari yang ke-256. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk pertolongan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan serangkaian ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesai. Tuhan pimpin dan Tuhan sertai. Urapi setiap hamba-hambamu yang Engkau percayakan untuk mengambil bagian dalam pelayanan, mulai dari worship leader, pemain musik, multimedia, bahkan secara khusus hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapan yang baru turun atas hamba-hambamu sehingga pelayanan ini berjalan dengan baik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dan memberkati banyak orang. Demikian pun semua fasilitas yang kami pergunakan, jaringan internet, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati sehingga semua acara berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Kami mau tabiskan ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian penyembahan di hadapannya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian yang berkata, Bapa sentuh hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri dalam hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari dalam hidupku ini Kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku, Bapa.
mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalan hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baik. Bagai emas yang murni, Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagaikan air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita lanjutkan pujian kita yang berkata, sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapi karena telah dilempaskannya para pendamai kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah
para pendamai kita. Oleh karena Tuhan, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang dirahimnya, tanah adil lembaganya, para pendamai kita. Oleh karena Tuhan, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Tuhan. Oleh darah Tuhan, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Tuhan. Oleh darah Tuhan, oleh darah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kita untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Doa dan harapan kami, kiranya kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan menjadi rema dalam hidup kita, sehingga kita tetap setia dalam mengiring Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Jeffrey Tatimu, Mitra Yamari dari Gereja Anugerah Bethesda, Kokan Permata, Kelapa Gading, dengan tema kebaikan Tuhan. Dalam menyambut kebenaran firman Tuhan, mari kita naikkan pujian yang berkata, "Ku mau sepertimu Yesus." Bagaikan bencana siang dibentuk, demikian hidup di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan
siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, lepas turun kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Jeffrey Tatimu. Shalom semua sahabat Yamari yang ada di Nusantara dan mancanegara. Perkenalkan, saya sebagai salah satu mitra gereja mitra Yamari di Jakarta. Nama saya Jeffrey Tatimu. Saya mengembalakan di Gereja Anugerah Bethesda Kelapa Gading, dan saat ini saya juga menjadi ketua sinode di Gereja Anugerah Bethesda seluruh Indonesia. Sebuah kehormatan saya bisa berada di hadapan saudara. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapak, terima kasih Tuhan untuk waktu yang ada. Kami bisa bersama-sama berkumpul walaupun hanya secara online, tapi kami percaya Tuhan, jarak tempat tidak akan pernah memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini menjadi alat-Mu pada siang hari ini. Dan kami semua yang mendengarnya Tuhan, kami dipanggil bukan hanya sebagai pendengar, kami dipanggil untuk menjadi pelaku dari setiap firman-Mu. Kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkati. Ya, oke. Saya diberi tema hari ini yang kebaikan Tuhan yang diambil dari Mazmur 23 ayat 6 yang berbunyi begini. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, saya diberi tema tentang kebaikan Tuhan. Ya, kita tahu bahwa setiap orang sadar atau tidak sadar pasti menambahkan sebuah kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Ya, siapa yang nggak mau ingin hidup dengan kebaikan sepanjang hidupnya? Tapi ternyata kenyataan di dunia seringkali menghadirkan sebuah realitas yang berbeda. Ya, malah sebaliknya, apa yang kita inginkan hidup kita penuh dengan kebaikan, malah banyak orang yang merasa hidupnya penuh penderitaan, sakit penyakit, pengkhianatan, luka hati, bahkan membawa kematian. Dan hari ini saya bertanya, saya yakin banyak orang-orang percaya yang sementara bertanya di dalam hatinya, benarkah bahwa Tuhan itu baik? Yakinkah kita bahwa Tuhan itu baik? Dan yakinkah kita bahwa kebaikan Tuhan selalu ada di dalam hidup kita? Mungkin kita bingung ya, atau banyak nggak yakin dengan kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena kita manusia dengan otak yang kecil, tidak mungkin bisa mengerti Allah yang begitu besar.
Manusia sering salah mengerti dengan apa sebenarnya itu kebaikan Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang paling sering disalah mengerti oleh manusia. Kenapa? Karena kita sering mengaitkan keadaan kita hari ini dengan kebaikan Tuhan. Kita sering memiliki standar bahwa kalau kita memiliki berkat, dan berkat itu adalah satu-satunya standar kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita terlalu berpikir sempit. Kalau hari ini kita berpikir kita sementara diberkati, kita sementara sehat, maka kita berpikir bahwa Tuhan itu sementara baik kepada kita. Kalau hari ini kita sedang banyak masalah, sedang tidak punya berkat, sedang sakit, kita sering merasa bahwa Tuhan itu tidak baik. Dan itu sangat salah. Tapi tahukah Anda bahwa Daud, sang pemazmur, menutup Mazmur 23 dengan sebuah deklarasi iman yang berkata bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti dia seumur hidupnya. Dan Anda tahu itu bukanlah sekedar kata-kata penghiburan, itu merupakan sebuah pengakuan iman, sebuah deklarasi dari seorang gembala, seorang raja, dan sekaligus seorang penyembah yang saya percaya banyak mengalami badai kehidupan, tetapi ternyata di balik pengalaman-pengalaman yang begitu banyak badai kehidupan, dia bisa melihat kebaikan Tuhan di setiap langkah hidup dia. Apa itu kebaikan Tuhan? Kebaikan Tuhan dalam bahasa Ibrani tov itu memiliki arti yang lebih luas dari sekedar perbuatan baik saja. Tov bisa berarti segala sesuatu yang benar, indah, dan bermanfaat sesuai dengan tujuan. Jadi kebaikan Tuhan adalah segala sesuatu yang lahir dari Tuhan, yang selaras dengan kasih, kebenaran, dan maksud kekal Tuhan. Artinya begini, sepanjang hidup Tuhan bukan hanya memberi hal baik secara materi, tetapi menuntun kita pada apa yang benar-benar baik bagi jiwa kita. Ya. Roma 2 ayat 4 berkata begini, tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi bahkan Allah sudah baik kepada kita sebelum kita bertobat. Kita tahu kita perlu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan tahu apa keadaan kita sebenarnya. Oleh karena itu sering Tuhan meminta kepada kita segala sesuatu yang sebenarnya kita punya. Tetapi karena Tuhan tahu kita tidak punya kasih, karena itu munculnya Yohanes 3 ayat 6. Karena begitu besar kasih Allah kepada Tuhan, karena Tuhan tahu kita manusia itu butuh kasih. Kita nggak bisa memberi kasih kalau kita tidak punya kasih. Karena itu Tuhan kasih dulu kasihnya kepada Anda dan saya, supaya kita bisa mengasihi orang lain. Dan sangat sayang sekali Tuhan yang begitu baik di dalam kehidupan kita. Manusia sering kali salah mengerti akan kebaikan Tuhan. Bahkan Anda tahu akan peristiwa diusirnya Adam dan Hawa dari Taman Eden. Semungkin kalau kita mendengar melihat peristiwa diusirnya Adam dan Hawa dari Taman Eden, kita mengira itu merupakan sebuah hukuman dari Tuhan. Tapi tahukah Anda bahwa pengusiran Adam dan Hawa dari Taman Eden merupakan sebuah tindakan kasih Tuhan? Kejadian 3 ayat 22 berkata begini, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari pohon kehidupan, buah dari pohon kehidupan itu, dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Artinya gini, pengusiran Adam dan Hawa itu supaya mencegah mereka memakan buah dari pohon kehidupan. Jika Adam dan Hawa tetap tinggal di Taman Eden dan memakan pohon kehidupan dalam kondisi berdosa, maka manusia saat itu Adam dan Hawa akan hidup kekal dalam keadaan rusak, terjebak dalam dosa, tanpa ada jalan pemulihan. Jadi pengusiran Adam dan Hawa pun sebenarnya bukan hukuman, tetapi ada sebuah tindakan proteksi dari Allah sendiri. Allah tidak ingin manusia hidup kekal dalam keadaan terputus dari Dia. Nah, kita juga sering kali salah mengerti kebaikan Tuhan.
Seringkali kebaikan Tuhan dibungkus dalam bentuk sebuah disiplin. Allah sering memberi hadiah kepada manusia, tetapi bungkusnya itu di mata manusia tidak baik. Itulah sebabnya kita sering juga salah. Ibrani 12 ayat 6 berkata begini, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Hukuman Tuhan selalu memiliki tujuan bukan untuk membinasakan, melainkan untuk mendidik dan mengarahkan kita kembali kepada Dia. Seperti contohnya ketika seorang tua melarang anaknya untuk bermain api. Kesannya bagi anak-anak itu, waduh kok papa kok nggak kasih saya main api sih, jahat. Terlihat keras kita mungkin, tapi sebenarnya apa? Itu adalah tindakan kasih kita supaya kita tidak mau anak kita bermain api dan kemudian kena panas. Penulis Mazmur 23 yaitu Daud saya yakin merupakan manusia biasa yang sama seperti kita. Dan kita tahu bahwa sebagian dari kisah Daud mungkin sama seperti kisah kita juga. Daud yang sejak semula merupakan seorang gembala domba. Dia pasti tahu dan memiliki pengalaman bagaimana menggembalakan domba. Dan itu mungkin membuatnya memahami kasih dan kesetiaan seorang gembala terhadap domba yang digembalakannya itu. Oleh karena itu dia memulai Mazmur 23 dengan berkata, Tuhan adalah gembalaku. Dan dia tahu bagaimana sifat seorang gembala karena dia itu melakukannya. Karena itu Daud ketika menjadi gembala dia belajar bagaimana melindungi dan memberi makan dan menuntun domba-dombanya. Demikian juga dia percaya bahwa kalau dia sebagai gembala manusia biasa melakukan hal yang baik kepada domba-dombanya, apalagi Tuhan. Daud percaya bahwa Tuhan pasti akan melakukan hal yang sama, bahkan lebih daripada itu. Di 1 Samuel 17 ayat 34-35 berkata begini, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap jangkutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Pengalaman ini menjadi cermin iman Daud. Ia yang hanya manusia rela berkorban demi dombanya, apalagi Tuhan yang adalah gembala sejati. Dan tahukah Anda bahwa Daud tidak menulis Mazmur 23 karena hidupnya selalu baik. Dia tidak berkata Tuhan baik karena hidupnya selalu baik. Dia menulis Mazmur 23 setelah dia melewati begitu banyak penderitaan. Kita tahu kisah dari Daud. Ia diurapi pada saat menjadi raja saat muda. Tetapi bertahun-tahun hidupnya bukan di singgasana, tetapi di dalam pelarian. Saul mau membunuhnya. Daud tidur di gua Adulam, bersembunyi di padang gurun. Bahkan pernah dia harus berpura-pura gila di hadapan musuh. Anda bisa bayangkan. Tapi Daud melihat di dalam semua tekanan itu, ia bisa melihat tangan kebaikan Tuhan yang terus menopang dia. Tuhan selalu menyediakan orang-orang yang setia. Dia bisa melihat Tuhan selalu menyediakan orang-orang yang setia mendukungnya. Kita ingat Jonatan dan para pengikutnya di gua Adulam. Dia melihat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan Saul membunuhnya. Bahkan Daud punya untuk membunuh Saul, tapi Daud tidak melakukannya. Dia melihat juga bahwa Tuhan justru memakai masa sulit itu untuk membentuk karakter, kerendahan hati dan bergantung padanya. Dan dari sinilah kesadaran Daud bahwa kebaikan Tuhan bukan hanya berarti bahwa hidup tanpa masalah, tetapi justru pemeliharaan Tuhan di tengah masalah. Begitu juga dengan Anda dan saya. Saya nggak tahu dan saya percaya kita semua punya masalah, tapi kita harus yakin Daud tahu. Kita juga harus sadar bahwa ketika kebaikan Tuhan itu bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi justru pemeliharaan Tuhan di tengah masalah. Ada waktunya ketika badai datang, Tuhan berkata kepada badai itu berhenti. Tetapi ada waktunya Tuhan berkata kepada kita, malah engkau yang harus percaya, kita yang harus percaya. Dan Ulangan 8 pernah menulis tujuan dari kenapa bangsa Israel berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Di Ulangan 8 ayat 14-16 berkata begini,
Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dia berkata, ingat siapa Tuhan Allahmu yang mengeluarkan kalian dari tanah Mesir, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana. Dia bilang, ingat siapa yang memberi makan kalian di padang gurun, yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Supaya apa? Inilah tujuan dari kenapa bangsa Israel berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun, supaya direndahkannya hatimu yang pertama, dan dicobai, dan yang ketiga kenapa? Hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Anda bisa bayangkan, ternyata kenapa tujuan bangsa Israel berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun, yaitu untuk merendahkan hati mereka, mencobai mereka, tapi kemudian hanya untuk menunjukkan apa? Bahwa Tuhan itu baik. Kalau Anda dan saya hari ini sedang mentara masalah, percayalah tujuannya apa? Untuk merendahkan hati kita, untuk mencobai kita, dan pada akhirnya supaya kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Bahkan Daud pernah jatuh dalam sebuah dosa besar, yaitu persinahan dengan Betsheba dan pembunuhan terhadap Uriah. Tuhan menegurnya melalui Nabi Nathan, dan direspon Daud dengan bertobatan yang sungguh-sungguh. Dari pengalaman itu Daud menemukan bahwa di balik penghukuman dan disiplin Allah tetap masih ada kebaikan Tuhan. Kalau hari ini kita sementara berdosa, berbaliklah, percayalah, Daud bisa melihat bahwa tetap masih ada kebaikan Tuhan. Walaupun dia melakukan dosa besar, Tuhan tidak mencabut kasih setianya. Dan dari garis keturunan Daud dan Betsheba lahirlah Salomo, yang bahkan kemudian kalau kita pelajari dari garis keturunan Daud lahirlah Yesus sang Mesias. Ini mengajarkan bahwa kebaikan Tuhan tidak berhenti pada kegagalan kita. Jangan takut, Tuhan adalah Allah yang setia. Tuhan tidak bisa berbuat jahat, karena itu adalah sifat alami Tuhan. Kebaikan Tuhan adalah sifat alami dan karakter Tuhan, bukan hanya sekedar perbuatan. Perbuatan baik Tuhan muncul dari sifat karakter hatinya yang baik. Pernah suatu waktu di Keluaran 33 Musa berkata kepada Allah, perlihatkan kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Hari itu Musa berkata, Tuhan Allah, perlihatkan kemuliaan-Mu kepadaku. Dan ini jawab Tuhan, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu. I will make all my goodness pass before thee. Ketika Musa berkata kepada Allah, Tuhan, aku ingin melihat kemuliaan-Mu. Allah berkata, aku akan melewatkan kebaikanku. Jadi dengan kata lain, kemuliaan Tuhan adalah kebaikannya, karakter alami Tuhan, dan kebaikannya itu tidak dipisahkan dari dirinya, sama seperti Allah itu kasih. Allah tidak bisa dipisahkan dengan kasih karena Allah itu kasih. Sama juga dengan kebaikan Tuhan. Itulah sebabnya di akhir Mazmur 23 ayat ke-6, Daud dengan yakin dia berani mendeklarasikan imannya kepada Allah dan berkata bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dia bukan hanya berkata tentang kebaikan Tuhan, tapi juga kemurahan Tuhan, yang dari bahasa aslinya chesed, yang berarti kasih setia, kasih tanpa bersyarat. Kebaikan dan kesetiaan Tuhan bukan hanya mengikuti dari belakang. Kata mengikuti, kata artinya ialah radaf, yang berarti bukan hanya mengikuti, tetapi radaf itu seperti orang yang mengejar, orang yang memburu. Jadi kebaikan Tuhan itu bukan hanya pasif, tetapi aktif. Kebaikan Tuhan melampaui segala kegagalan kita. Karena itu Anda nggak perlu takut. Dan dia berkata, aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya gini, kebaikan dan kesetiaan Tuhan tidak hanya mengejar kita di bumi, tetapi akan menuntun kita sampai kekekalan. Jadi hari ini saya tidak tahu, kalau hari ini
Kita merasa seumur hidup kita dikejar oleh masalah, kita dikejar rasa sakit, rasa kegagalan. Biarlah firman Tuhan hari ini mengoreksi cara pandang kita. Ternyata yang paling setia mengejar kita seumur hidup bukan masalah, melainkan kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Jika hari ini engkau takut akan masa depanmu, ingatlah bahwa kebaikan dan kesetiaan Tuhan tidak berhenti hanya di dunia ini, tetapi akan menuntun Anda dan saya sampai di rumah kekal. Dan tugas kita bukan hanya sampai menerima, merasakan, melihat kebaikan Tuhan, tetapi ingat, kita dibentuk sesuai dengan gambar Tuhan. Kalau Tuhan maha baik, kita pun harus baik. Kita bukan hanya menjadi orang yang hanya menikmati terus kebaikan Tuhan, tapi kita harus membagikan kebaikan yang ada, yang Tuhan sudah beri di dalam hidup kita kepada orang lain. Tahukah Anda bahwa Anda dan saya adalah perwakilan Tuhan di muka bumi ini? Karena itu jangan hanya mau menerima, tapi hari ini saya katakan Tuhan pasti baik, tapi kita harus pergi bagikan segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau Anda hari ini punya masalah dan Anda belum melihat tangan Tuhan sementara bekerja, Anda harus belajar dengan hati Tuhan. Anda mungkin belum melihat tangannya, tapi harus percaya dengan hati Tuhan kita yang baik. Tuhan kita baik adanya. Kalau Daud, hidupnya yang begitu banyak liku-liku, bisa melihat kebaikan Tuhan. Saya percaya kita juga bisa melihat kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk apa yang sudah kami sharingkan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, supaya kami bukan hanya menjadi orang-orang yang merongrong kebaikan Tuhan, orang yang hanya mempertanyakan kebaikan Tuhan, tapi hari ini Tuhan kami mau belajar melihat kebaikan Tuhan, melihat kesetiaan-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau salah mengerti akan kebaikan-Mu, tapi biarlah kami menjadi orang yang akan selalu Tuhan yakin, kami percaya akan hati-Mu Tuhan. Walaupun kami hari ini belum ditolong menurut kami, walaupun hari ini kami belum melihat tangan-Mu sementara bekerja menolong kami dari masalah kami, tapi kami percaya akan hati-Mu yang baik itu Tuhan. Dan itu lebih dari cukup, karena Engkau adalah kasih Tuhan. Tambahkan iman kami ya Tuhan, supaya kami bisa pergi Tuhan, bukan hanya menerima, tapi kami akan membagikan Tuhan apa yang sudah Engkau berikan kepada kami, segala kebaikan-kebaikan-Mu, supaya orang tahu siapa itu Engkau Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk yang mari Tuhan dan rekan-rekan yang ada Tuhan, kiranya Engkau pakai Tuhan visi besar Tuhan. Karena itu kami percaya kami memiliki Tuhan yang besar, karena itu visi kami harus besar. Ya mari memiliki visi yang besar, dan kami percaya Engkau yang sudah memulai Tuhan dari yang mari, Engkau sendiri yang akan terus Tuhan memakai teman-teman di yang mari Tuhan. Pakai kami semua saling bisa berpegang tangan Tuhan dengan mitra-mitra yang ada Tuhan, supaya kami bisa sampai ke ujung bumi, supaya semua orang tahu Engkau lah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang benar dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan kami diberkati, dan kami akan pergi membagikan berkat yang sudah Engkau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, baru saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kebaikan Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Jeffrey Tatimu, Mitra Yamari dari Gereja Anugerah Bethesda. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Jeffrey Tatimu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah online Yamari ke-256 ini. Dan juga kepada tim pelayanan yang telah melayani. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Atas nama tim ibadah online yang mari, kami mohon dukungan doa dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam persiapan pembicara, tim penata layanan, dan proses upload ibadah online yang mari berikutnya ke-257 hari Sabtu tanggal 20 September 2025. Diberkati Tuhan dan berjalan dengan lancar. Amin. Yamari akan mengadakan lomba vokal grup anak sekolah minggu dengan tema harmoni dalam suara, satu dalam irama, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 November 2025 bertempat di GKI Bungur.
Biaya pendaftaran 100.000 per grup. Satu grup terdiri dari 7 orang. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anak-anak sekolah minggunya untuk mengikuti acara ini, dapat menghubungi panitia di nomor WA 0877 8488 8642 atau di telepon 021 458 55697. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita dukung dalam doa acara ini agar semua berjalan dengan lancar dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita juga berdoa untuk dana yang dibutuhkan, kiranya Tuhan cukupkan. Juga seluruh panitia dan tim juri agar tetap terjalin kerjasama yang baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi kami pada jam kerja di nomor telepon 02145855697 atau di nomor WA 0877 8488 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan pujian dan hormat kepadamu ya Bapa, atas pimpinan dan penyertaan-Mu kepada hamba-hamba-Mu, tim penata layanan yang telah melayani, dan juga bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Jeffrey Tatimu, Ketua Sinode Gereja Anugerah Bethesda, yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema kebaikan Tuhan. Dalam ibadah online Yamari ke-256, hari Sabtu 13 September 2025. Biarlah kebenaran firman Tuhan mengenai kebaikan Tuhan melengkapi kehidupan umat-Mu yang telah bersama beribadah, sehingga umat-Mu menjadi garam dan terang yang dapat memberikan contoh yang hidup dalam keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat sekitarnya. Bapa Surgawi, kiranya Tuhan memberkati tim penata layanan dan hamba-Mu Bapak Pendeta Jeffrey Tatimu dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, juga pelayanan mereka. Kami juga bersyukur kepada Tuhan atas keterlibatan dari sahabat dan mitra Yamari yang selalu mendukung pelayanan Yamari melalui persembahan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan, bisnis, keluarga, maupun pelayanan mereka. Demikian pula kami menyerahkan ibadah online Yamari pada tanggal 20 September dalam sesi kesehatan yang akan dilayani oleh Dr. Windy dari Madiun beserta semua hamba-hamba Tuhan yang melayaninya. Kiranya oleh bimbingan Roh Kudus, Tuhan akan menolong sehingga pelayanan mereka dapat menjadi berkat dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Allah Bapa Surgawi, kami berdoa juga untuk program Yamari yang akan mengadakan lomba vokal grup sekolah minggu pada hari Sabtu 8 November 2025 dengan tema harmoni dalam suara, satu dalam irama. Dengan tempat pelaksanaan lomba di Gereja Kristen Indonesia Bungur, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, kiranya Tuhan yang menuntun dan memberkati panitia dalam seluruh persiapan acara ini. Demikian pula kebutuhan dana dan semua hal-hal yang lain, Tuhan kiranya Engkau campur tangan sehingga melalui acara ini nama Tuhan boleh dipermuliakan. Demikian juga kami berdoa untuk tenaga misi yang diutus Tuhan melalui Yamari bersama Garam Budaya ke daerah pelayanan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, Engkau mencukupi kebutuhan dana dan menolong hamba-Mu untuk dapat melayani pekerjaan-Mu.
dalam mengabarkan Injil lewat sarana apa yang dapat mereka lakukan. Kiranya Tuhan buka jalan, Engkau memberkatinya, memberikan hikmat, Engkau pertemukan dengan orang-orang damai, sehingga mereka boleh masuk Tuhan, memberitakan Injil untuk orang-orang suku daerah tersebut Tuhan, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk pemulihan kesehatan bagi saudara-saudara kami, mitra Yamari, sahabat Yamari yang sedang sakit. Kiranya Tuhan, Engkau yang Allah sumber kesembuhan, Allah Yehova Rafa, kiranya Engkau memberikan kesembuhan atas mereka. Engkau memberkati kesehatan untuk Ibu Lisiana Soleman, Ibu Rina Rusianti, Ibu Bekti Widi, Saudara David Silitonga, Ibu Dian Yuliana, Ibu Ana Niman, Ibu Lani Ludirja, Ibu Lina Herliana, dan juga untuk Bapak Hadiko. Kiranya Tuhan, Kau yang memulihkan kesehatan mereka, sehingga mereka boleh mengalami kasih dan anugerah Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini sedang sakit ya Bapak. Engkau menolong Bapak Anton Sugianto, Engkau menolong Bapak yang Sendiki Suseno, Ibu Ivon Bawer Tuhan, Saudara Irwan, Ibu Lilis, Ibu Hilda Tirta Jaya, Bapak Matthew Ludirja, Ibu Hernita Ludirja, Bapak Jacob Sabandar, Bapak Lius Linarko, Bapak Budianta Mustari, Ibu Ongko, Ibu Juliana Punggu, Ibu Teresia Pranata, Ibu Juliana Kahara. Demikian juga Tuhan dengan Bapak Joni Saputra, Bapak Pendeta Gunawan Setia Dharma, Ibu Silvia Tunggal Wijaya, Ibu Deborah Tabita Liu, Bapak Setiawan Atmaja, Ibu Ju Meling, dan saudari kami Gebi Esther Sitorus. Dan tidak lupa juga kami membawa ke dalam hadirat-Mu anak kekasih kami, bayi Kegan Kusmulyadi, yang bulan November akan operasi penyambungan tenggorokan dan lambung. Juga hamba-Mu Bapak Pendeta Andres Aktianto yang sakit pada hip, yang tanggal 25 Oktober akan operasi di Jakarta Tuhan, dengan kebutuhan dana. Dengan kiranya Tuhan Kau mencukupkan, Kau campur tangan, kuasa bilur-bilur Yesus akan membuat mereka menjadi sembuh, dan kuasa-Mu bekerja lewat segala sarana, baik itu lewat operasi maupun lewat obat-obatan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang Allah penyembuh, Engkau Allah Yehova Rafa, Engkau sendiri Tuhan yang Kau campur tangan untuk kesehatan mereka. Demikian juga Tuhan dengan sahabat Yamari yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, yang sedang sakit dan mengharapkan pertolongan Tuhan, baik dalam masalah sehari-hari maupun kebutuhan mereka, dan apapun juga menjadi masalah mereka. Tuhan, kiranya Engkau sendiri akan campur tangan, Engkau memberkati, Engkau buka jalan buat yang sedang mengalami jalan buntu. Engkau juga Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan. Tuhan, buka jalan. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami juga berdoa khususnya buat bangsa dan negara kami Indonesia, serta pimpinan bangsa ini Tuhan, mulai dari pimpinan tertinggi, Presiden, Wakil Presiden dan jajarannya, juga sampai ke pemerintahan yang terendah, RT RW Tuhan. Kiranya Engkau yang beri hikmat buat mereka, beri rasa tanggung jawab yang baik Tuhan, sehingga setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil semuanya adalah keputusan yang bijaksana, yang dapat jadi berkat. Bapak Surgawi, kami berdoa ya Tuhan, pulihkan Indonesia dalam segi politik, sosial, budaya, dan juga keamanan Tuhan. Biarlah sejahtera-Mu turun, shalom-Mu turun atas Indonesia Tuhan, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan,
oleh karena anugerah-Mu, Engkau menolong Indonesia, sehingga Indonesia dapat kembali dipulihkan Tuhan. Dan hadirat-Mu ada bagi Indonesia. Engkau memberkati Indonesia Bapa, sehingga kedaulatan NKRI boleh senantiasa dapat terjaga Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu sebagai ucapan syukur kami di hadapan hadirat-Mu. Biar kasih-Mu Tuhan senantiasa memberkati setiap kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah online yang mari ke-256 ini dan menerima berkat. Sebelumnya, mari kita menyanyikan pujian yang berkata, Allah peduli. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan tiada satu terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita ingat dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih anugerah yang sempurna dari Bapa di surga, jaminan keselamatan hidup kekal dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan penyertaan Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, mulai hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Shalom, sampai bertemu kembali di ibadah online Mari yang ke-257. Tuhan Yesus memberkati kita semua.